value pada bahasa pemrograman Python. Kita akan coba menggunakan fungsi missing value di Python. Baik, untuk konsep pemahaman dasarnya, missing value itu adalah nilai yang hilang atau nilai yang tidak terdefinisi di dataset. Itu bentuknya beragam, ada berupa blank shell ataupun simbol-simbol tertentu seperti NaN atau singkatannya dari not a number, atau bisa juga NA atau not available dan sebagainya. Nah, missing values ini dapat menjadi masalah dalam analisis data serta tentunya dapat mempengaruhi hasil modeling machine learning. Karena itu sebenarnya kita harus menanganinya dengan benar missing value ini. Bila terdapat missing value di dataset kita. Memang yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana terjadi kalau itu adalah kendalanya itu apa namanya, kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu outlier. Nah, sekarang kita belajar missing value. Nah, load dataset yang kita gunakan ini kita menggunakan seperti kemarin masih menggunakan dataset automobile yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Dengan informasi detail tentang kolomnya itu ada yang seperti kemarin ya, sudah 26 atribut atau 26 kolom. Nah, seperti biasanya kita ingin mulai, kita adalah mengimport pandas. Baik, saya akan coba share Jupyternya. Nah, di sini kita coba. Bentar. Nah, pertama kita seperti biasa akan mengimport pandas. Dan sebagai PD. SPD. Lalu kita import juga nanti not sebagai NP. Lalu kolom names kita coba nomor kolom names itu ya. Coba. Nah, lalu kita tambahkan langsung saja untuk membaca PD rate-nya seperti biasa. Kita ambil dari dataset yang sudah kita masukkan datasetnya di folder tersebut. Lalu biasa ada average. Nah, ini ada error, sebentar. Baik, coba kita apa namanya? Coba lagi. Mana? Di sini ya.
Nah, ini adalah data frame tiga tiga kolom data frame dari automobile yang kita buka. Ada yang ada 26 atribut. Terus selanjutnya kita coba lihat info dari data set tersebut. Nah ini dan lihat ininya hasilnya seperti yang dilihat di sini, ada 26 kolom dan 25 data 205, 26 kolom dan semua data. Dilihat dari jumlah data pada masing-masing kolom, sepertinya tidak ada yang missing value pada dataset tersebut karena semua kolomnya lengkap berjumlah 205. Nah, tapi apakah memang begitu? Kita tidak boleh langsung menilai langsung bahwa itu memang tidak ada missing value. Sebelumnya kita cek dulu dengan mengidentifikasi missing value tersebut. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, untuk dapat menangani missing value tentunya kita harus mengetahui seperti apa missing value. Juga bagaimana cara mengetahui keberadaannya. Jadi jika datasetnya dalam jumlah besar, kita tidak mungkin mencarinya secara manual. Jadi apa kita carinya dengan metode pada umumnya kita menilai missing value ditandai dengan n di dataset. Jadi jika ada satu kolom yang mengandung data frame mengandung NaN, berarti otomatis itu akan terdeteksi oleh Python sebagai missing value. Ini cara yang pertama ya. Tanda missing value itu di dataset ada yang NaN, yang tadi kita sudah sempat bahas, ada yang Na atau yang lain, atau yang blank cell. Nah, caranya gimana? Kita pakai kolom normalized loss. Nah, kita pertama mengetik data frames normalized loss seperti ini. Lalu kita lihat, nah ini kan terlihat, kita lihat buat tanda tanya, ada beberapa data juga menandakan bahwa itu adalah missing value tanda tanya juga, atau simbol lainnya yang bukan berupa NaN juga ada yang lain, misalnya tidak dianggap missing oleh Python menggunakan string. Oleh karena itu kita harus memeriksa sebelum lanjut ke tahap pemodelan. Jadi kita sekarang ingin menangani jenis missing value yang tidak sesuai dengan seperti kasus yang sebelumnya ya. Jadi kita dapat memformatnya menjadi NaN terlebih dahulu pada saat load dataset di awal untuk memperjelas bahwa itu adalah missing value. Jadi kita uh, menandakan NaN dulu di sebelum kita melakukan load dataset sebelumnya ya. Kita ambil lagi, kita tarik misalnya. Kita mendefinisikan format missing value yang mungkin ada, seperti missing value format yang kita ketik misalnya NA, titik A, /A, tanda tanya atau yang lainnya kalau mau perlu ditambahkan bisa yang kita anggap itu sebagai missing value atau yang di luar dari standarnya gitu. Lalu di bawahnya kita tambah parameter NA values untuk memformat missing value-nya. Jadi kita load datasetnya itu, lalu kita ambil missing value format di sini, gitu ya. Nah, seperti ini. Ada, kita lihat, nah sekarang kita sudah lihat ada tanda tanya,
Di sebelah ada NaN gitu ya. Nah, tanda yang tadi udah menjadi NaN. Nah, sudah berhubungan ketika kita cek info missing value sudah terdeteksi oleh Python. Pada beberapa kolom ada data yang berjumlah kurang dari 25 seperti ini. Jadi kita lihat, kita balik lagi untuk cek infonya, data frame-nya, df info. Nah, seperti ini. Nah, kita akan muncul apa namanya info yang kita butuhkan. Nenat nolnya ada berapa gitu ya. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk menandai missing values di data frame dengan boolean. Nah, kita dapat menandai missing value ini di data frame dengan logic boolean, yaitu true atau false, menggunakan built-in function is null atau not null. Nah, is null itu sendiri akan menandai missing value dengan true, selainnya false. Dan not null itu menandai missing value dengan false, selainnya true. Nah, untuk itu kita coba dengan menandakan is null atau dengan true gitu ya. Nah, ini true. Jadi kita tahu ya mana yang true dan false. Jadi is null menandai missing value dengan true. Selain true, selainnya ada false. Jadi ini false itu adalah false gitu ya. Atau kita bisa menandai missing value dengan false. Jadi ditandain false-nya mana? Ini kebalikannya gitu ya. Kebalikan dari false false true. Nah, kalau ingin mengecek missing value untuk keseluruhan data frame bisa juga kita gunakan ini ya. Ya, hasilnya true. Lalu kalau mencek missing value untuk tiap kolom, kita bisa menggunakan any. Any saja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba menghitung jumlah missing values. Kita kita menggunakan is null untuk melihat ada berapa sih missing values di tiap kolom dengan menggunakan beberapa fungsi sum. Nah, contohnya seperti ini. Kita menggunakan is null dan sum untuk melihat missing values di tiap kolom. Nah, seperti ini ya. Ada beberapa missing values-nya di tiap, nah, yang berformat 0. Lalu kalau kita mau udah tahu nih udah mengidentifikasi udah dapet. Lalu menghapus baris yang mengandung missing values gimana? Nah, ada cara untuk menangani missing value dengan menghapusnya, bisa menghapus baris ataupun kolom. Menghapus kolom dapat dilakukan jika hampir seluruh data pada kolom tersebut adalah missing value. Dalam kasus ini tidak ada kolom yang mengandung missing value sebanyak itu. Oleh karena itu, kita tidak akan menghapus kolom untuk data frame ini. Untuk kolom price, karena merupakan dependent variable, kita akan menghapus 14 data yang mengandung missing value di kolom tersebut. Nah, menghapus baris yang mengandung missing values dapat menggunakan fungsi drop NA atau dengan aksis. Jika ingin menghapus kolom, kita dapat mengganti nilai aksis menjadi 1. Contoh gini, kita akan menghapus baris dan mereset indeks karena ada data yang terhapus. Nah, kita coba.
Nah, in lalu kita seperti biasa kita add. Nah, ini tuh udah masuk. Oh, oh, salah. Nah, seperti ini muncul in place true berfungsi untuk menimpa atau mengganti data sebelumnya dengan data yang telah diedit. Kita melakukan reset indeks agar indeksnya tidak terloncat setelah penghapusan. Saat mereset indeks, data frame akan membuat indeks baru sehingga indeks sebelumnya menjadi kolom pertama. Karena itu, kita harus memberikan parameter drop sambungan true atau menghapusnya ke defaultnya adalah false. Lalu gimana kalau kita mau menginputting missing values? Jika tidak memiliki banyak data, ada baiknya kita tidak menghapus missing value, melainkan menggantinya dengan sebuah nilai. Nah, gimana caranya untuk mengisi missing value ini diganti dengan nilai? Yaitu dengan mengganti dengan konstanta tertentu, dengan cara min atau median dari kolom tersebut, mengganti dengan nilai pada baris sebelumnya. Nah, cara mengisi value dengan nilai tentu. Kita dapat mengisi missing value dengan sebuah nilai tertentu menggunakan fungsi filna, gitu ya. Sebenarnya, nah missing filna, nah missing value kita coba untuk mengeceknya, langsung saja kita cek. Nah, baru kita enter. Nah, gini. Nah, kemudian kita gunakan fungsi filna untuk mendefinisikan for sebagai nilai yang akan diisikan dengan missing value. Oke, kita mengisi value dengan mengisi missing value pada kolom 6 of doors dengan 4. Coba kita seperti itu ya. Lalu kita mengisi missing value dengan min median. Kita coba setelah itu, misalnya dengan filna. Nah, kita mengisi lagi nih dengan nilai min, dengan rata-rata ya. Nah, lalu sekarang coba kita print dulu data datasetnya. Nah, seperti ini. Untuk kolom 6 of doors, 6 of doors. Ini kan 6 of doors. Pada contoh sebelumnya, kita juga dapat menggunakan fungsi mode. Jika Anda memang ingin mengisi dengan frekuensi terbanyak, di mana penggunanya sama dengan min. Sekarang kita coba. Misalnya kita ingin mengisi value dengan pada kolom bor pada nilai sebelumnya dengan memberikan parameter method atau path. Lalu kita sekarang kita mengisi misi value pada kolom stok dengan nilai sesudahnya dengan memberikan parameter method behavior. Lalu kita menggunakan fungsi replace untuk menggunakan fungsi fill. Nah, kita tidak menggunakan fungsi replace untuk mengganti missing value. Misal kita mengganti missing value pada kolom horsepower dan peak RPM dengan nilai min yang menggunakan replace. Contohnya gini ya.
kita mengganti replace missing value pada kolom horsepower. Lalu setelah kita refresh lagi mesin pada kolom yang agar bisa terjadi. Setelah kita mengenai baru kita lihat info data frame-nya. Kita bisa ketik, ini masih dua ya. Saya tambah lagi df info. Ini. Setelah kita mengenali semua missing value pada data frame, semuanya kita coba cek lagi info detailnya. Nah, seperti ini kita ingin melihat missing value, mengidentifikasi dan menghapusnya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang duplicate test. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.